Seperti yang kita tahu bersama, sebuah simbol yang sangat ikonik dengan Kristen itu salib ya. Jadi kenapa salib itu ikonik dengan agama Kristen? Kenapa nggak ada simbol-simbol yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali melihat adik-adik ini mukanya pada cerah-cerah semua ya. Waduh, ini pasti dijaga nih wudunya kayaknya nih. Benar? Alhamdulillah. Nah, kita hari ini mau ngomongin yang namanya kristologi ya. Ada yang tahu artinya kristologi? Hah? Yang tahu tunjuk tangan? Wah, nggak tahu semua ya. Kristologi itu adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Nasrani. Ya, saya ulang. Perlu diulang? Oh, perlu. Direkam dong makanya. Kristologi adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Nasrani. Yang dimaksud posisi bagaimana? Kita Muslim membaca di Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang hamba Allah, ya, seorang nabi. Tapi kalau di agama Nasrani, mereka orang Nasrani meninggikan Nabi Isa alaihissalam ini atau yang dikenal dengan nama Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai Tuhan. Nah itu ya. Jadi boleh nggak saya sebut kalau orang Nasrani menurut pandangan orang Islam, orang Nasrani ini memfitnah Nabi Isa alaihissalam menjadi Tuhan? Boleh nggak? Boleh. Kan menurut Quran, Nabi Isa alaihissalam kan hanya seorang nabi. Tapi oleh orang Kristen, Nabi Isa alaihissalam ini disembah menjadi Tuhan. Berarti mereka memfitnah Nabi Isa dong sebagai Tuhan, betul nggak? Nah, ya ini mungkin ini apa namanya? Awal ya daripada pola pikir kita sebagai orang Islam. Oke? Tapi sebelumnya, tadi karena sudah ditanya, ya mau nggak mau harus cerita dulu nih. Mungkin ceritanya membosankan sebenarnya. Ceritanya sangat biasa. Saya memeluk agama Islam atau kembali ke agama Islam. Loh kok kembali? Oh, karena fitrahnya Muslim. Alhamdulillah ya. Saya kalau bilang kembali Islam, kadang-kadang orang Islam bingung. Loh kok kembali mah dulu Islam? Ternyata semua manusia lahir fitrah. Ya, karena fitrah maka dia Muslim. Dia besar karena dititipkan orang tuanya ya. Saya kembali fitrah itu tanggal 25 Juli tahun 2014 ya. Kalau ditanya bagaimana kehidupannya? Baik-baik saja. Ya, kehidupannya, karirnya baik-baik saja. Karir saya bagus.
Ya kalau boleh dibilang ekonomi cukup bagus gitu ya. Tetapi kalau ditanya kehidupannya baik-baik saja gimana? Maksudnya secara duniawi baik-baik saja. Tetapi sebenarnya secara hati kecil, kalau orang Kristen mau pakai akal pikirannya dan nalar sehatnya, saya bisa bilang bahwa mereka sebenarnya setiap hari bingung gitu. Bingungnya kenapa? Ketika berdoa, ini ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Gitu. Ini doanya kayak yang mana gitu? Doanya selalu ditujukan ke Bapa, tapi ditutupnya dalam nama Yesus. Ya, mereka bilang Bapa, Yesus, Roh Kudus. Ini bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Paham nggak dek? Paham? Yakin paham? Wah curiga nih saya ini. Saya ulang ya. Bapa itu Tuhan. Ini kata orang Kristen nih. Bapa itu maksudnya Allah. Tulisannya Allah di sini ya. Saya bacanya kalau di sini Allah, karena di sini nggak ada tasdidnya. Jadi saya bacanya Allah. Bapa itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Paham? Paham juga? Gimana paham, Mas? Kalau orang Kristen bilang ya dipaham-pahamin aja dah, imani saja gitu ya. Bilangnya Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Gimana pahamnya? Mereka bilang Tuhannya Maha Esa. Makanya mereka kan juga diterima sebagai agama yang resmi di Indonesia kan. Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi di agama Kristen itu Tuhannya ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Gimana caranya bilang Esa kalau ada tiga gitu? Mereka bilang ini tiga pribadi tapi satu hakikat gitu. Tapi di kitabnya mereka diceritakan Yesus ya atau Nabi Isa alaihissalam yang kita sebut dengan Nabi Isa alaihissalam di sini disebut Yesus sedang dibaptis di Sungai Yordan. Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Terus di langit ada suara, inilah anakku yang kukasihi gitu. Katanya, ini ceritanya begitu di sini. Ada Yesus di sungai, ada burung merpati Roh Kudus, ada suara di langit. Berapa Tuhannya? Kalau akal sehat kan langsung ngomongin tiga gitu kan. Itu yang namanya mental picture. Ya, mental picture orang manusia yang sehat. Ada Yesus di sungai, ada Roh Kudus. Jadi burung merpati, ada suara di langit. Ditanya berapa Tuhannya? Secara nalar sehat akan bilang tiga. Karena munculnya bareng gitu. Ya, kalau Yesus muncul sendiri masih bisa dibilang oh itu penjelmaan Tuhan. Kalau Roh Kudus muncul sendiri, oh itu penjelmaan Bapa misalnya. Tapi ini munculnya bareng tiga-tiganya. Ketika orang Kristen datang ke tempat saya tanya, itu ada Yesus sedang dibaptis. Ada Roh Kudus turun burung merpati. Ada Bapa ngomong di langit ada suaranya. Saya tanya, Tuhannya berapa? Mau ngomong satu juga bingung, ragu-ragu jadinya. Karena nongol bareng gitu. Ya, itu adalah akidahnya saudara kita yang Kristen atau yang Nasrani. Ya, jadi kalau kita mau belajar Kristologi, ya nanti akan kita kupas dari mana itu ajaran seperti itu. Tapi kalau ditanya kenapa saya dulu memilih Islam, tadi saya bilang karena ketika saya berdoa saya selalu bingung Tuhan saya yang mana sebenarnya. Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus gitu. Jadi selama dari kecil saya hanya memahami Tuhan itu satu tapi dalam tiga pribadi begitu. Selalu gitu yang ada di pikiran saya gitu ya. Sampai akhirnya saya mempelajari ulang kitab-kitab saya. Ternyata di dalam kitab saya waktu itu ternyata banyak kontradiksi. Ada yang tahu kontradiksi ya? Apa? Kontradiksi itu apa? Pertentangan. Bahasa Arabnya apa? Ikhtilafan. Wih pinter ya kalau orang pesantren ya. Kalau ditanya bahasa Arab langsung jawab ya. Kalau di Quran ada ikhtilafan nggak? Hah? Ada? Yakin?
Coba buka Quran surat An-Nisa. Waduh, deg-degan nih. Saya nemu satu loh. Nah, coba buka Quran surat An-Nisa. Ayat ada? Udah buka? Ayat 82. Coba buka. Coba baca. Ini pasti pada bagus-bagus nih bacanya nih. Atau yang tadi baca boleh bacain? Ah, boleh silakan. Ya. Saya kerjain. Ini kok waktunya fleksibel. Asar pun. Boleh. Ayat 82 surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Quran surat An-Nisa ayat 82. 82. Coba baca lagi. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tuh ada ikhtilafan. Tadi katanya nggak ada. Tadi siapa yang bilang nggak ada? Tuh ada ikhtilafan kan? Paham nggak? Paham nggak dengan maksud pertanyaan saya? Paham? Justru saya memberitahukan Quran surat An-Nisa itu untuk meyakinkan kita bahwa di Quran tidak ada yang namanya kontradiksi, ya, tidak ada yang namanya pertentangan. Disebutkan jikalau Quran ini tidak berasal dari Allah, maka akan banyak pertentangan. Tadi maksudnya saya ada satu pertentangan tuh kata ikhtilafannya ada gitu, ya. Tapi itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa di Quran tidak ada ikhtilafan, ya. Di kitab saya yang dulu yang saya pelajarin ternyata banyak terdapat kontradiksi, ya. Jadi ayat ini cerita orang ini begini, yang di ayat lain orang yang sama diceritakan beda, gitu. Kronologinya beda, ada yang umurnya beda, ada yang cara matinya beda, ada yang lahirnya beda. Bahkan cerita tentang Yesus di dalam kitab ini juga ada kontradiksi, karena ada dua surat yang menceritakan tentang kelahiran Yesus. Yang di Matius lahirnya abad sebelum Masehi, yang Lukas lahirnya tahun 6 Masehi gitu. Yang di Matius lahir pada zaman Herodes Agung, Raja Herodes Agungnya mati tahun 4 sebelum Masehi. Berarti dia lahirnya kalau nggak tahun 5 ya tahun 6 sebelum Masehi. Yang di Lukas dia lahirnya pada zaman Kirenius. Oh, ada yang tahu nggak tuh Kirenius? Aneh gitu ya. Kalau belakangnya Us itu berarti orang Yunani atau orang Romawi gitu ya. Yang Kirenius jadi wali negeri ketika Yesus lahir. Kirenius jadi wali negeri tahun 6 Masehi. Jaraknya minimal 12 tahun. Kontradiksi. Itu udah kontradiksi. Sampai saya beli buku sejarahnya, bener nggak nih Kirenius jadi wali negeri tahun 6 Masehi? Nah, bener ternyata. Jadi memang ternyata ada kontradiksi. Belum lagi ada ayat-ayat yang tidak asli. Kok bisa ayat tidak asli? Ada catatan kakinya. Nah, saya punya kitab dari kalangan Katolik, yang mana di dalam kitab ini, ya, ini ada catatan kakinya. Nah, kalau kitab yang buat jemaat ini tipis, kan? Tapi kalau yang buat calon pastor segini tebalnya. Kenapa? Karena di dalamnya ada catatan kakinya atau ada tafsirnya, gitu. Nah, di dalam catatan kaki itu ada yang menyatakan ayat ini tidak asli, ayat ini tambahan, ayat ini sisipan, ayat ini pinjeman. Ayat pinjem tapi nggak dibalik-balikin gitu, ya. Nanti kalau mau baca ya, nggak mau baca ini, emang nggak boleh tadi? Oh boleh, boleh baca ini boleh, tapi ya tenang aja, baca ini nggak perlu pakai Bismillah, ya tenang aja. Nah, adik-adik sini, kalau menurut saya ini kan berarti umur berapa? Kira-kira 17-18? 17-18 ya? Kira-kira kelas 3 SMA ya? Oh, 17 sampai 19. Kalau menurut saya ini kan berarti kan istilahnya sudah paham Quran, ya. Sudah paham Islam. Kalau Islamnya sudah kuat, boleh belajar kristologi.
mulai SMA sudah boleh belajar kristologi. Tapi saya kasih tahu, kristologi itu penting ya, buat kita penting. Pentingnya buat apa? Malah untuk menjaga iman dan akidah kita sebagai orang Islam. Tapi belajar kristologi tidak fardu ain ya, ini cukup fardu kifayah. Kalau sudah ada yang belajar ya monggo silahkan. Tapi kalau yang buat semuanya tidak wajib ya. Yang wajib belajar Quran, yang wajib. Kalau ini kristologi boleh belajar, kalau Islamnya sudah kuat boleh tidak belajar asal mengetahui konsep-konsepnya aja ya. Kalau mau mendalami cukup luas soalnya ilmunya. Bahkan kalau di sebuah kampus yang saya ajar itu bisa sampai 2 semester ya. Mahasiswa yang sama mereka belajar kristologi itu sampai 2 semester. Itu pun sebenarnya tidak bisa mencakup semuanya, tapi ya saya juga minta mereka untuk banyak baca gitu ya, buku-buku yang lain. Nah, jadi kalau kembali lagi tadi saya ditanya kenapa kok saya dulu kalau kehidupan saya baik-baik saja, kenapa akhirnya saya milih Islam? Ternyata kita akhirnya bisa mempelajari bahwa apa? Pondasi daripada sebuah agama itu apa kalau bukan kitabnya? Betul nggak? Pondasi agama kalau nabinya sudah nggak ada, kita mau berlandaskan apa? Kalau tidak kitabnya, ya. Nah ternyata ketika dulu saya mempelajari ulang kitab saya, di dalam kitab saya ini ternyata terbukti ada ayat-ayat yang tidak otentik gitu. Atau kalau kita istilahnya tidak sahih gitu. Ya, tidak sahih. Nah, kalau saya bilang sahih dia baru ngangguk, iya gitu. Kalau otentik masih mikir-mikir gitu. Jadi kitabnya orang Kristen ini boleh dikatakan tidak bisa dibandingkan dengan Quran. Ya. Kalau Quran itu murni kalamullah, kalau ini kelasnya kelas hadis. Tapi hadis yang seperti apa nih? Kita kenal ya, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis apa? Maudlu. Nanti apa lagi? Mungkar gitu ya. Ini boleh dikatakan hadisnya hadis yang perawinya nggak tahu siapa. Nah, hadis apa tuh? Kalau perawinya nggak tahu siapa? Apa? Nah, bukan mungkar ya? Bukan mungkar ya? Nah, ya tidak diketahui perawinya. Nama-nama yang ditulis di dalam sini, yang dianggap sebagai penulisnya, itu pun ternyata hanya atribusi. Atribusi itu apa? Hanya diberikan gitu lah, ya. Tidak ada yang mengatakan asli ini tulisan siapa, nggak ada. Nah, sekarang ketika saya sudah mempelajari ulang kitab saya mempelajari Quran. Setelah saya mempelajari agama-agama yang lain ya. Saya kasih tahu dulu gini, ini pengetahuan buat adik-adik ini. Kalau agama Kristen, artinya Kristen apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Ada yang tahu? Oh, kalau tahu bahaya juga nih berarti nih. Berarti udah belajar kristologi juga tuh yang tahu ya. Kristen itu diambil dari kata apa? Kristus. Kristus itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya apa? Christ. Bahasa Yunaninya apa? Hah? Bahasa Yunaninya. Bahasa Yunaninya Christ apa? Kristos. Ya, bahasa Ibraninya apa? Hah? Bahasa Ibraninya Mesias. Mesaya, itu Mesaya bahasa Inggris sebenarnya. Mesaya itu bahasa Ibrani yang dibaca dengan cara Inggris gitu. Ya. Kalau bahasa Aramaiknya apa? Mesiho. Kalau bahasa Arabnya apa? Al-Masih, ya. Jadi kalau Yesus Kristus itu sebenarnya sama dengan Isa Al-Masih. Nah, Kristen artinya diambil dari kata Kristus. Kristus itu gelarnya Yesus gitu, ya. Kalau Yahudi, ada yang tahu artinya apa? Yahudi? Ini kalian harus tahu nih ya, nanti ketika kalian sudah mulai terjun ke masyarakat, kalian pasti akan dengar istilah-istilah seperti ini. Yahudi itu artinya apa? Itu berasal dari nama anak keempat daripada Nabi Yakub, ya. Namanya Yehuda,
berubah menjadi Yahudi. Nah, kalau Hindu artinya apa? Ada yang tahu? Hindu artinya itu adalah nama tempat daripada agama itu berasal di India, ya. Kalau Buddha artinya apa? Patung. Patung Buddha yang botak itu ya. Smiling Buddha gitu ya. Buddha itu adalah gelar daripada Siddhartha Gautama. Ya, Siddhartha Gautama dianggap mencapai pencerahan, makanya dia disebut sebagai Buddha. Kalau Konghucu artinya apa? Ada yang tahu? Hah? Konghucu itu adalah nama nabi daripada agama itu. Ya. Namanya Nabi Kongse gitu. Itu nama Konghucu. Kalau Islam artinya apa? Selamat. Apa lagi? Apa arti Islam apa? Selamat. Apa lagi? Udah kayak lebah gitu. Coba selain selamat artinya apa lagi? Islam. Tunduk, berpasrah, apa lagi? Hah? Damai, apa lagi? Apa? Apa? Ikhtiar. Apa lagi? Masa cuma 4? Apa coba? Patuh, taat, tunduk, dan yang penting apa? Berserah diri. Damai tadi udah ya. Berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Allah. Allah berserah diri kepada pencipta kita. Nah, jadi waktu saya belajar, oh ternyata Kristen itu gelar daripada Yesus. Hindu nama tempat. Buddha gelar daripada Siddhartha Gautama. Yahudi nama anak nabi. Konghucu nama nabi. Tapi ketika saya mencoba belajar Islam, oh ternyata Islam bukan nama orang, bukan gelar orang, tapi kata perintah untuk berserah diri kepada pencipta manusia, pencipta langit, bumi dan manusia. Jadi dari situ saya mulai belajar, oh kalau di agama ini kenal yang namanya, oh ini orang-orang pilihan. Agama yang lain kenal istilah kasta gitu. Tahu kasta ya? Agama lain kenal filosofi, agama lain kenal ada dewa-dewa gitu. Tapi giliran di Islam tidak ada kasta, tidak ada dewa-dewa, tidak ada yang disebut dengan orang-orang pilihan atau bangsa pilihan, tidak ada rasis, tidak ada diskriminasi. Kok bisa begitu? Karena Islam rahmatan lil alamin. Buat siapa berarti? Apa buat orang Arab aja? Bukan. Apa buat orang Indonesia aja? Bukan. Buat siapa? Seluruh umat manusia, ya. Kenapa? Karena ketika saya belajari, ternyata Islam itu disebut rahmatan lil alamin di dalam Quran. Ketika saya baca hadis, Nabi Muhammad SAW ketika beliau haji wada, haji perpisahan, berpesan atau khutbah mengatakan bahwa orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Begitu juga sebaliknya. Orang kulit merah juga tidak lebih baik daripada orang kulit hitam. Begitu juga sebaliknya. Tapi yang terbaik dari mereka yang bertakwa. Berarti kalau orang yang bukan Arab, orang Cina, orang Indonesia, orang Korea, orang Afrika, orang bule, kalau mereka lebih bertakwa daripada orang Arab, mereka lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang Arab. Orang Arab juga kalau mereka bertakwa, mereka juga bisa lebih baik. Tidak membedakan warna kulit, tidak membedakan mata sipit atau mata belok, tidak membedakan warna rambut, ya. Jadi ternyata Islam agama yang universal gitu. Buat semua manusia, dan ada aturannya, di mana aturan itu memang dibutuhkan untuk manusia supaya bisa menjalani kehidupan secara pribadi, secara keluarga, secara masyarakat, bahkan secara bangsa atau negara, ya.
Jadi kita bisa melihat hukum Islam bisa dipakai untuk bernegara. Ada nggak negara yang menerapkan syariat agama Islam? Ada, Arab Saudi, Pakistan, Malaysia, ya. Tapi kalau ini bisa nggak hukum dalam kitab ini dijadikan hukum negara? Kan? Nggak bisa. Boro-boro negara di pengadilan aja nggak bisa. Kenapa? Karena di dalam sini ada ajaran apa? Kasihilah musuhmu. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ada yang mau? Ada yang mau nggak ditampar pipi kanan kasih pipi kiri? Nggak masuk, gitu ya. Nggak masuk logika. Jadi kalau ada ajaran ditampar kanan kasih kiri, bisa nggak masuk pengadilan? Ya nggak bisa. Kalau masuk pengadilan nggak ada orang di penjara ya. Nah, tapi kalau Islam bisa. Di Islam kalau kita dizolimin orang, kita boleh membalas yang setimpal. Membalas yang setimpal bisa berupa apa? Bisa berupa hukuman. Tapi kalau kita memaafkan, itu lebih baik. Nah, itu bisa diterapkan di pengadilan. Ya, di sebuah universitas di Amerika, Universitas Harvard itu bukan universitas khusus agama Islam loh ya. Di fakultas hukumnya, salah satu pintu masuk ke fakultas itu ditulis beberapa kutipan-kutipan. Salah satunya diambil dari Quran surat An-Nisa ayat 135. Bayangin, yang masang itu orang kafir. Bayangin ya. Ayat Quran surat An-Nisa ayat 135 dipajang di sekolah kafir bagian hukum. Kenapa? Karena ayat itu yang memerintahkan mereka untuk apa? Berbuat adil. Karena kalau belajar hukum kan harus belajar apa? Tentang keadilan kan. Di ayat Quran itu disebutkan bahwa orang diperintahkan untuk berbuat adil. Kalaupun dia menjadi petugas petugas hukum, dia juga harus adil kepada keluarganya sendiri. Tidak hanya orang-orang tertentu gitu, kepada semua orang dan termasuk kepada keluarganya sendiri. Artinya kita tidak boleh pilih kasih, ya. Jadi Islam ternyata buat saya waktu itu adalah ini agama yang benar-benar memang khusus diturunkan untuk manusia. Itu ya, secara singkatnya begitu. Jadi karena saya menganggap landasan daripada sebuah agama adalah kitabnya, makanya ketika saya melihat kitabnya ini sudah tidak otentik, nah saya mencari yang lain. Jatuh pilihan saya pada Islam karena Islam agama yang rahmatan lil alamin. Nah sekarang gini, ini adik-adik nih, sebagai orang Islam nih ya, adik-adik nih sebagai orang Islam. Islam itu, saya tanya yang bagian cewek dulu ya, yang cowok diam aja ya, jangan jawab ya. Yang bagian cewek nih, saya tanya nih. Islam itu agama yang paling benar atau agama yang benar? Yang paling benar angkat tangan. Kok nggak jadi? Kalau agama yang benar siapa? Angkat tangan. Enggak juga. Terus gimana nih? Takut apa? Saya ulang ya. Sebagai orang Islam, ya perhatikan nih, sebagai orang Islam, Islam itu agama yang paling benar atau yang benar? Benar, yang benar. Benar nih. Angkat tangan. Yang bilang benar angkat tangan. Yang bilang benar angkat tangan. Udah ngangkat, turun lagi. Yang paling benar angkat tangan. Woi, banyak yang paling benar. Yang benar angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan. Oke, ya, kita lihat ya. Siswa yang wanita putri lebih banyak mengatakan Islam agama yang paling benar. Sekarang yang ikhwan. Islam sebagai orang Islam, Islam itu agama yang paling benar atau agama yang benar? Apa tadi? Paling benar. Yang paling benar angkat tangan. Yang paling benar angkat tangan. Yang paling benar. Kok lebih sedikit ya? Berarti sisanya semua yang benar ya semuanya. Coba yang benar angkat tangan, yang benar. Nah, beda ya.
Beda ya? Gimana nih? Coba. Right, stop. Coba. Kita lihat tadi, yang akhwat, yang paling benar lebih banyak. Yang ikhwan, yang benar lebih banyak. Ya. Saya tadi sebelum nanya, saya bilang sebagai orang Islam, ya. Islam agama yang paling benar atau agama yang benar? Nih, yang akhwat nih, tolong perhatikan nih. Yang akhwat tolong perhatikan. Kalau kalian bilang Islam itu agama yang paling benar, berarti kalian melawan ayat Quran inna dina indallahil Islam. Nah lo. Nah, perhatikan. Saya kan tadi nanyanya sebagai orang Islam, ya kan? Sebagai orang Islam, kita berpegang apa kalau bukan berpegang pada Quran? Harus berpegang pada Quran kan? Kalau di Quran ada ayat yang berbunyi inna dina indallahil Islam, berarti Islam itu yang benar, bukan yang paling benar. Oh, ganti sekarang. Ya, jadi yang ikhwan benar. Islam itu agama yang benar buat kita orang Islam. Nah, masalahnya berani nggak kalian bilang buat orang Islam, Islam itu agama yang benar, yang lain salah. Berani nggak? Oh, kenapa nggak berani? Toleransi gitu. Ya, toleransi ya. Oke. Gini ya, saya kasih tahu ya. Sebagai orang Islam, kita diberi hak ya yang penuh oleh negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Catat Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 2. Sebagai orang Islam, kita berhak mengatakan bahwa agama kita yang benar, yang lain salah. Nggak apa-apa. Sebagai orang Islam, orang di luar Islam berhak nggak mengatakan yang sama, bahwa agama mereka yang benar, yang lain salah, termasuk Islam? Berhak nggak? Berhak. Tapi kalau kita bilang agama kita yang benar, yang lain salah, mereka juga bilang agama mereka yang benar, yang lain salah, kan tidak harus berantem, tidak harus ribut, tidak harus bermusuhan. Nah, kita punya hak masing-masing mengatakan agama kita yang benar, yang lain salah, tapi kita tetap harus bertoleransi. Itu maksudnya. Ya, kalian jangan karena takut terus dibilang Islam agama yang paling benar apa yang benar? Yang paling benar. Kalau kalian bilang yang paling benar, berarti selain Islam ada yang benar dong. Betul? Nah, jadi kalian harus yakin bahwa Islam menurut Quran adalah agama yang benar. Karena hanya Islam yang diridhoi di sisi Allah itu. Itu penting ya. Nanti kalian ketika sudah berhadapan dengan masyarakat yang majemuk, yang agamanya beda-beda, kalian harus berani bilang begitu. Jangan karena takut toleransi nanti dianggap nggak toleransi. Kita juga mengakui agama mereka benar. Gitu. Kalau kita mengakui agama benar, kenapa nggak masuk agama mereka? Gitu maksudnya. Paham ya? Ini bekal nih. Ini walaupun kelihatannya sepele, tapi nanti jadi penting nih. Kalian nanti sebagai orang Islam yang terjun ke masyarakat yang majemuk, harus berani punya sikap sesuai dengan kitab kalian. Gitu. Kalau kalian bilang di kitab kalian sudah disebutkan inna dina indallahil Islam, ya sudah, berarti Islam yang benar, yang lain salah. Mereka punya kitab bilang agama mereka yang benar, yang lain salah juga nggak apa-apa, itu hak mereka. Kita juga punya hak yang sama, tapi tidak harus bermusuhan. Ya, sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Tadi kita sudah mulai bicara kristologi. Kristologi tadi kita sudah tahu definisinya. Sekarang ketika kita belajar kristologi, itu yang dipelajari apa saja, gitu ya. Ketika kita bicara sebuah agama, baik Islam, Kristen, Yahudi atau agama apapun, kita kan pasti akan berbicara tentang apa? Konsep ketuhanannya, betul? Konsep keselamatannya, betul nggak? Setelah itu ada konsep apa lagi? Konsep peribadatannya, ya. 3 konsep ini minimal harus kita tahu dalam sebuah agama.
Islam kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Ahad, ya, atau Maha Esa. Kita sudah hafal mungkin dengan Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Kita mungkin tiap hari baca gitu. Dan kita paham gitu, bahwa tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mempelajari kitabnya orang Kristen, ini tujuannya apa sih? Buat apa sih kita belajar kitab mereka gitu? Kenapa kristologi jadi penting gitu buat kita, ya? Kenapa jadi penting? Karena agama Kristen itu adalah agama misi. Tahu ya misi ya? Artinya mengajak orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Itu disebut agama misi. Kalau Islam agama misi bukan? Hah? Misi bukan? Bukan. Yang Ikhwan, Islam agama misi bukan? Bukan. Bukan. Ragu-ragu nih semua nih. Islam juga agama misi. Ya. Islam juga mengajak orang di luar Islam untuk masuk Islam. Islam juga agama misi. Jadi Kristen agama misi, Islam juga agama misi. Tapi ada bedanya. Nah, bedanya di mana? Kalau di Islam kita diperintahkan hanya untuk apa? Menyampaikan, walaupun hanya nggak pernah dengar nih kayaknya nih. Menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Dan di Islam kita mengenal yang namanya la ikraha fiddin. Di Islam kita mengenal yang namanya lakum dinukum waliyadin. Kalau di Kristen beda. Di Kristen mereka ada ayat yang mengatakan apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus maksudnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu perintah di dalam kitab mereka. Karena ada ayat seperti itu, makanya mereka getol ngajak orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Tapi kalau kita Islam, kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat, tapi setelah kita sampaikan, masalah dia mau masuk Islam atau enggak, itu urusan dia dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bedanya di situ, ya. Nah, tapi di dalam negara Indonesia, ini tolong diperhatikan nih, di negara Indonesia itu ada aturan, dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Ada aturan seperti itu, ya. Aturannya itu ada di dalam keputusan bersama 2 Menteri nomor 1 tahun 79. Ya, diatur di dalam bab 3 pasal 4, dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang ujung-ujungnya mengajak orang lain yang sudah beragama untuk masuk agama tertentu. Contoh misalnya apa? Door to door, ketuk-ketuk pintu rumah orang, bagi-bagi buku, majalah, pamflet, brosur, yang ujungnya apa? Mengajak orang yang punya rumah itu untuk masuk agama yang ketuk-ketuk pintu. Itu juga dilarang. Memberikan bantuan, sembako misalnya, yang ujungnya mengajak orang masuk agama mereka. Misalnya ada bencana alam dan sebagainya, tapi kalau dia mengajak orang masuk agama tertentu, itu sudah melanggar keputusan bersama nomor 1 tahun 79. Nah, karena itu, makanya kita di Indonesia, kita tidak boleh mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Ya, ada aturannya. Kalian harus paham ini. Karena apa? Karena ketika nanti kalian pengabdian di tempat-tempat yang sudah ditunjuk, ketika nanti kalian ketemu dengan orang-orang dari kalangan mereka, entah itu evangelis, entah itu misionaris, yang mengajak kalian atau teman-teman kalian masuk agama mereka, dan kalian adalah orang-orang yang sudah beragama, kalian boleh sebutkan, Bapak, Ibu sudah melanggar keputusan bersama 2 Menteri nomor 1 tahun 79, bab 3 pasal 4. Tunjukin begitu, ya. Itu ada aturannya. Itu kasihan itu ntar jatuh tuh kepalanya tuh ntar. Ya, jadi kalian ini kan nanti akan ditempatkan di tempat-tempat tertentu. Ketika kalian sudah ditempatkan di pesantren-pesantren, bisa jadi pesantren tempat kalian nanti ditempatkan itu adalah lokasi daripada target untuk dikristenkan. Ya, makanya kalian harus waspada
dan harus paham ciri-ciri dan bagaimana modus mereka. Gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang, ada yang ngasih brosur, ada yang ngasih buku, majalah dan sebagainya. Nanti ada yang ngajak bicara. Bicaranya apa? Untuk memberikan apa? Kabar gembira. Belum lagi nanti kalau kalian dikasih seperti ini nih. Nah, kok bisa? Ini kitabnya mereka nih. Tapi di dalam kitab ini ditulisnya apa nih? Apa sebutannya Tat? Kitab suci Injil. Tulisannya kitab suci Injil. Ya, dan nama Nabi Isa alaihissalam di sini juga tulisnya Isa Al-Masih. Ya, bukan Yesus Kristus. Kalau buat orang-orang Kristen, mereka kasih yang ini atau bisa dibeli di toko. Di sini namanya Yesus Kristus. Tapi kalau yang di sini pakai nama Isa Al-Masih, pakai nama Injil, ada kata Insya Allah. Jadi mereka menggunakan istilah-istilah Islam. Terus tujuannya apa? Mereka bagi-bagi ini. Ini dibagikan kepada rumah-rumah orang Islam. Terus mereka ngajak ngobrol tuh, lihat sama kita juga Isa Al-Masih. Ya, itu cara mereka salah satunya. Nanti masih banyak cara-cara yang lain. Mereka nanti memberikan ini kepada orang Islam, nanti ngasih tahu persamaannya apa. Tapi nanti mereka akan mengajak kalian atau orang yang datang itu untuk masuk agama mereka. Ya, tapi mereka menggunakan cara meminjam istilah-istilah dari kalangan Islam supaya lebih dekat dengan orang Islam, supaya bisa menarik orang Islam masuk agama mereka. Di sini juga ada kata Allah, tulisannya A-L-L-A-H gitu ya. Tapi bacanya di sini Allah bukan Allah. Tujuannya apa? Dulu kata Allah itu masuk ke dalam kitab ini tujuannya supaya menginjili orang Islam. Tapi kata Allah di sini ini bukan sebagai nama Rob kita. Beda ya. Di sini kata Allah dan kata Tuhan itu sama-sama sebagai sebutan. Ada ayat berbunyi jangan ada Allah lain di hadapanku. Allah lain. Gimana? Kalau Islam kita kan mudah kalau ditanya, siapa Rob kalian? Pasti kalian akan menjawab langsung Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di sini yang Bapa disebut Allah, yang Yesus disebut Tuhan. Bedanya apa begitu? Nah, kalau kita merujuk kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan itu adalah sesuatu yang disembah, diyakini, dipuja sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Perkasa. Tapi kalau di KBBI, kata Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, itu bedanya. Ya. Dua kata itu dipakai di sini, tapi dua-duanya sebagai sebutan, bukan sebagai nama yang kata Allah itu ya. Nah, itu adalah cara-cara mereka. Kemudian mereka juga bisa mengajak kalian untuk masuk agama mereka itu dengan berbagai cara. Berbagai caranya contohnya apa? Bisa melalui pacaran. Ya. Kalian kelihatannya di sini merasa aman-aman aja karena banyak teman-teman sesama muslim. Tapi nanti ketika kalian terjun ke masyarakat, ketika kalian mungkin sudah kenal dengan orang-orang beragama lain, itu nanti mereka punya misi untuk menjerat kalian dengan cara pacaran. Nanti udah ada yang pacaran, hubungan bebas, ada MBA ya, married by accident gitu misalnya. Itu nanti dijadikan alasan supaya kalian ikut agama mereka. Banyak kejadian laki-laki Kristen memacari perempuan Islam. Akhirnya di luar kendali, hamil di luar nikah. Ketika hamil di luar nikah, akhirnya apa? Ketika mau menikah, yang laki nggak mau disuruh masuk Islam, akhirnya yang perempuan ikut Kristen. Itu sering terjadi, ya. Nanti kalau sudah masuk Kristen, ataupun misalnya gini, misalnya menikah dengan cara salah satu agama lah, misalnya Islam atau Kristen, tapi nanti setelah menikah mereka akan kembali ke Kristen. Dan kalau istrinya tidak mau ikut Kristen, diancam mau dicerai. Nah, itu salah satu cara yang dipakai mereka untuk memurtadkan orang Islam. Banyak gitu ya. Banyak kejadian seperti itu.
Saya menemui beberapa kali ibu-ibu yang dulu menikah secara Islam, tapi setelah menikah sebulan 2 bulan atau bahkan setelah punya anak, suaminya balik lagi ke Kristen. Istrinya kalau nggak mau ikut Kristen dicerai. Nah, otomatis istri ya biasanya pada ketakutan gitu, nggak dikasih nafkah dan sebagainya, akhirnya ikut Kristen. Nanti suatu saat ketika suaminya meninggal, baru yang perempuan balik Islam. Gimana? Kok iman bisa dipermainkan seperti itu gitu ya? Boleh nggak kita menikah beda agama? Menurut Islam, boleh nggak? Nggak boleh. Menurut kitab mereka juga nggak boleh sebenarnya. Tapi mereka menggunakan cara-cara itu di luar perintah kitab mereka sendiri. Tujuannya itu untuk membawa orang masuk agama mereka. Ya, itu sering terjadi. Nah, tadi ketika kita bicara tentang konsep ketuhanan, nah ini sekarang kalian harus tahu nih. Ini sebenarnya sangat-sangat singkat ya. Satu kali pertemuan itu tidak bisa mencakup semua ilmu kristologi. Tapi ini saya kasih tahu yang paling ini aja, yang paling apa? Yang paling umum gitu ya, supaya nanti kalian bisa membedakan. Ini kitabnya orang Kristen Protestan ya. Ini memang tipis, berisi 66 surat. Saya pakai surat nih, biar adik-adik gampang tahu pahamnya. Yang ini kitabnya orang Katolik. Ini isinya 73 surat. Ya, beda 7 surat nih sama ini. Nah, yang 7 surat itu apa? Yang 7 surat itu adalah disebut dengan surat-surat Deuterokanonika. Ya. Yang punya Kristen Protestan ini berisi 66 surat dan separohnya, ya ini saya sebut nih. Di sini kan ada indeks ya, ada yang warna hitam, ada yang warna merah, ya kan? Yang warna hitam ini sebenarnya ini bukan asli punya orang Kristen. Sama di Katolik juga ada. Yang hitam ini disebut sebagai Perjanjian Lama. Yang indeksnya warna merah ini disebut sebagai Perjanjian Baru. Ya, jadi ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Kalau di Quran ada nggak Al-Quran Lama, Al-Quran Baru? Nggak ada ya. Kalau Quran berapa surat? 114 surat di Indonesia ya. Kalau di Maroko berapa? Sama. Di Cina berapa? Sama. Di Amerika? Sama. Ini yang Kristen Protestan 66 surat, yang Katolik 73 surat. Udah beda nih antara Protestan dan Katolik nih. Nanti ada lagi. Saya keluar ini. Ini yang namanya Kristen Ortodoks. Pernah dengar? Kristen Ortodoks pernah dengar ya? 78 surat. Ya, ada lagi. Ini Kristen namanya Kristen Ethiopia. 81 surat. Berarti yang Ortodoks menolak 3 dari Ethiopia, yang Katolik menolak 5 dari Ortodoks, yang Protestan menolak 7 dari Katolik. Jumlah suratnya beda-beda. Ini dalam Kristen nih. Kita Islam tidak ada yang beda, semuanya 114 surat. Jumlah ayatnya sama nggak Quran di mana-mana? Sama. Sistem penomorannya sama nggak Quran? Beda. Sistem penomoran ayatnya ada yang beda, ya. Jadi ada Quran mushaf tertentu, ada yang memberi nomor pada kalimat basmalah, ada yang tidak. Nanti ada yang memberikan nomor di tengah-tengah ayat, itu juga ada, ya. Tapi total semua ayatnya semua sama. Totalnya apa? 6.236 ayat. Tapi nanti ada yang memberi nomor secara beda, ada yang hanya berbeda beberapa nomor lah gitu, ya. Tapi isi ayatnya semua sama. Basmalahnya semua sama ada. Alif lam mimnya juga semuanya ada. Tapi ada yang memberi nomor, ada yang tidak, gitu ya. Jumlah suratnya semua sama. Jadi kalau ini semua Bible nih ya, semua ini kan hard copy nih, berarti kan? Kalau semua hard copy, terus kemudian semua soft copy yang di komputer, yang di laptop, semuanya di seluruh dunia dimusnahkan, kira-kira bakal ada lagi nggak? Enggak. Kenapa? Nggak ada yang hafal.
Kalau Quran, semua mushaf Quran, hard copy, soft copy, semua dimusnahkan di seluruh dunia. Bakal ada lagi nggak? Sebentar doang, paling 2-3 hari juga jadi ya Ustaz ya. Karena banyak yang menghafal Quran, bedanya di situ ya. Kalian harus bisa bedakan. Bedanya Quran, murni firman Allah, mudah dihafal bahkan oleh anak kecil sekalipun. Anak 5 tahun aja sudah ada yang hafal Quran kan? Kalau ini pendeta hafal 1 lembar aja nggak ada. Yang hafal 1 lembar aja nggak ada. Itu bedanya ya. Nah, ketika kita bicara konsep ketuhanannya, tadi saya sudah belah nih, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru ya. Yang perjanjian lama ini sebenarnya bukan punya orang Kristen. Punya siapa? Punya orang Yahudi. Loh, Kristen kan juga Yahudi, betul, tapi mereka punya kitab sendiri yang disebut dengan perjanjian baru. Sebelum ada Nabi Isa atau sebelum ada Yesus, orang Yahudi sudah punya kitab sendiri. Namanya kitab apa? Namanya kitab Tanakh. Nah, ini ada barangnya nih. Ini supaya kalian tahu ya, bahwa orang Yahudi juga punya kitab sendiri. Namanya kitab Tanakh. Tulisannya begini. Nah, ini. Tulisannya begini. T-A-N-A-C-H. Tanakh. Tanakh itu singkatan. Singkatan apa? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu apa? Torah itu yang disebut dengan 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah dihafalin ya. Nevi'im apa Nevi'im? Nevi, Nabi. Jadi itu artinya kitab nabi-nabi ya. Nabi-nabi itu ada nabi besar dan nabi kecil. Nabi besar siapa? Ada Yeskiel, Yesaya, Yeremia, Daniel. Nabi kecil siapa? Ada Ayub, Yunus, Hagai, Habakuk, Maleakhi dan sebagainya. Itu kitab nabi-nabi. Yang terakhir kelompok kitab apa? Ketuvim. Ketuvim itu artinya tulisan-tulisan. Ada kitab Mazmur. Oh, kita pernah dengar namanya Zabur. Ya. Ada nanti kitab Ratapan, Kidung Agung, Amsal, Pengkhotbah dan sebagainya. 3 kelompok kitab tadi dikumpulkan jadi satu, disebut Tanakh. Ya. Tanakh ini ditulis dalam huruf Ibrani. Tuh. Bisa lihat tuh. Ya. Ini huruf Ibrani juga ditulis dari kanan ke kiri. Juga ada namanya harokatnya gitu. Mereka sebut harokat itu dengan sebutan nikut, tanda baca gitu. Ya. Cuman bedanya kalau di sini nggak ada panjang pendek. Beda sama Quran ya. Kalau di Quran ada tasdid, ada kolkolak gitu. Ada panjang pendek, ada yang 2 ketukan, 6 ketukan. Di sini nggak ada. Ya, di sini semua bacanya datar semua. Nah, kitabnya orang Yahudi ini disusun tahun 450 sebelum Masehi. Jadi sebelum ada Nabi Isa alaihissalam ya. Tahun berapa? 450 sebelum Masehi ya. Di abad ketiga kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, kitab yang dalam bahasa Ibrani ini diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, namanya apa? Septuaginta. Di mana diterjemahkan? Di Mesir malah. Di Mesir, di kota apa? Alexandria, atas perintah Raja Ptolemy yang kedua ya. Kenapa diterjemahkan dari Ibrani ke Yunani? Karena banyak orang Yahudi pada waktu itu yang sedang berada di bawah penguasaan Yunani, itu mereka sudah banyak yang tidak bisa bahasa Ibrani ya. Ketika sedang dijajah sama bangsa lain, makanya biasanya kan ada aturan, mungkin nggak boleh ngomong bahasa asli atau gimana, jadi bahasa penjajah menjadi bahasa nasional. Jadi karena banyak orang Yahudi yang sudah tidak bisa baca dalam bahasa Ibrani, akhirnya kitab ini diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Itu dari tahun 270, selesainya kira-kira sampai tahun 132 sebelum Masehi. Ya. Barulah tetap beredar sampai ketika Nabi Isa alaihissalam lahir, sampai ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat, sampai abad kedua, abad ketiga, abad keempat, terjemahannya ini
diubah-ubah sama pemimpin-pemimpin gereja. Ya. Diubahnya bagaimana? Diubahnya menjadi seolah-olah kitab ini berbicara tentang kedatangan Yesus di dalam kitabnya orang Kristen. Nah, orang Kristen juga punya kitab sendiri nih. Ini yang disebut dengan Perjanjian Baru, ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua, berisi 27 surat. Pada akhir abad 4, yang bahasa Yunani ini dijadikan satu atau ditempel dengan kitabnya orang Kristen. Nah, ini jadi kitabnya orang Kristen. Ya, setelah jadi begini, baru diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain sampai ke bahasa Indonesia, jadinya seperti ini. Jadi yang Perjanjian Lama ini sebenarnya asalnya dari kitabnya orang Yahudi. Nah, sekarang kita belajar kitabnya orang Yahudi ini, konsep ketuhanannya bagaimana, konsep keselamatannya bagaimana, gitu ya. Kita bandingkan dengan punya Kristen. Ternyata kitabnya orang Yahudi ini, ketika kita baca konsep ketuhanannya, ternyata ini juga tauhid, sama dengan Islam, ya. Contoh, di surat misalnya Ulangan 6 ayat 4 ada kalimat bunyi begini, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sama nggak dengan Qul huwallahu ahad? Ternyata artinya sama, ya. Adonai Elohenu, Adonai Ehad itu artinya Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama dengan Qul huwallahu ahad. Ya. Nanti ada lagi contoh misalnya di Bilangan 23 ayat 19. Tertulisnya apa? Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Sama nggak dengan lam yalid walam yulad? Sama. Nanti ada lagi di Keluaran 9 ayat 14. Dikatakan apa? Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di bumi. Aku ini maksudnya Tuhan. Sama nggak dengan walam yakullahu kufuwan ahad? Jadi masih ada konsep yang sama nih. Konsep ketuhanannya dengan Islam ternyata sama-sama tauhid. Ya, Allah bukan makhluk. Di sini juga bilang bukan makhluk. Nanti ada lagi satu Raja-Raja pasal 8 ayat 27. Langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Kita di Islam mengenal ada berapa langit? 7. Di sini dibilang langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Berarti langitnya ada berapa? Banyak, berarti kan lebih dari satu gitu. Ya. Jadi masih ada konsep-konsep tentang konsep ketuhanan yang sama dengan Islam. Di Islam kita juga tidak mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa taala bisa jadi makhluk. Pencipta jadi ciptaan, nggak ada konsep begitu. Di Yahudi juga sama, ya. Nanti ada lagi di Maliaki 3 ayat 6, Tuhan tidak akan berubah. Ada lagi di Ayub misalnya 37:16, Tuhan Maha Tahu, gitu. Dan banyak yang lain. Itu kurang lebih hampir sama dengan kita di Islam. Bahkan di sini disebutkan apa? Tuhan Maha Tinggi, Tuhan Maha Suci. Kita kalau nyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya Allah Maha Suci, Maha Tinggi, sama sebutannya ada di sini, gitu. Ya, mereka menggambarkan sifat-sifat Tuhan itu kurang lebih sama dengan Islam. Nah, terus kalau dibandingkan dengan kitabnya orang Kristen gimana? Kitabnya orang Kristen yang ini tadi, yang indeksnya merah, ya. Ini juga ternyata bisa dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, yang kita kenal dengan yang disebut dengan Injil, tadi disebut dengan Injil, ya. Di sini ada kitab-kitab yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Di dalam 4 kitab itu ada cerita-cerita tentang kehidupan Yesus Kristus. Diceritakan dari mulai lahir sampai di umur 12, terus kemudian hilang, tiba-tiba nyambung lagi umur 30 ketika mulai pelayanan. Nah, kalau kita baca ajaran Yesus yang di sini ternyata kurang lebih sama dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran.
Ya, ajarannya ternyata sama. Ajarannya apa? Untuk menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi contoh misalnya di Markus 12 ayat 29 itu mengulang ulangan 6 ayat 4 yang tadi saya katakan Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ternyata sama. Terus Yesus juga di situ mengatakan Yesus punya Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, jadi konsep ketuhanannya sebenarnya kurang lebih sama. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, dicobai nih sama iblis nih. Yesus juga mengatakan kepada iblis, "Enyahlah kau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan engkau berbakti kepadanya kecuali hanya berbakti kepada Dia," gitu. Intinya gitu, ya. Kurang lebih sama dengan yang di Yahudi. Tapi ketika kita masuk ke dalam surat-surat yang disebut dengan surat-surat tulisan Paulus, ada yang tahu Paulus? Belum? Oh tahu? Tahu dari mana? Kok tahu? Oh belajar, bukan nonton YouTube. Ya, jadi di dalam kitab ini ada juga nanti yang surat-surat disebut dengan surat-surat Paulus, yang mana ajaran konsep ketuhanannya itu beda dengan Yesus, beda juga dengan kitabnya orang Yahudi. Kalau yang di Paulus mengajarkan bahwa orang Kristen harus mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya dalam hati bahwa Yesus sudah dibangkitkan oleh Bapa, baru orang Kristen selamat. Ini kata Paulus, gitu ya. Jadi kalau Yesus tidak pernah mengaku Dia sebagai Tuhan, malah Dia hanya mengaku sebagai Nabi, di dalam Matius 13 ayat 57, yang Paulus malah mengajarkan untuk apa? Untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gitu ya. Makanya ada beda antara kitab Yahudi, antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Ini konsep ketuhanannya, ya. Konsep keselamatannya, minum dulu berarti. Izin ya. Ini sampai jam berapa nih? Sampai jam 7 ya? Hah? Oke, sekarang konsep keselamatannya. Kalau di Islam, kalau orang Islam mau masuk surga, syaratnya gimana? Apa? Hah? Taat. Selain taat, ibadah. Apa lagi? Beriman. Apa lagi? Jihad. Apa lagi? Sholat, apa lagi? Oh banyak bener syaratnya ya. Kok nggak ada yang bilang bertobat? Bertobat. Nah ya, jadi kita di Islam mengenal konsep kita manusia bisa berdosa, ya. Tapi kalau kita berdosa, kita selalu diberikan atau dibukakan pintu taubat. Jadi kalau kita beriman dan kita bertaubat dan kita melakukan amal soleh, kita sudah dijanjikan di mana? Di jannah, ya. Kita sudah dijanjikan surga yang ada sungai-sungai di bawahnya. Itu konsep dalam Islam. Di Yahudi bagaimana? Ternyata di Yahudi juga kurang lebih sama dengan Islam. Di Yahudi dikatakan seorang anak, ya, tidak dapat menanggung kesalahan ayahnya. Seorang ayah tidak dapat menanggung kesalahan anaknya. Jadi tidak ada konsep anak menebus dosa ayahnya atau ayahnya menanggung dosa anaknya. Ya. Jadi di Yahudi tidak ada konsep manusia menanggung dosa manusia lain. Di Islam ada nggak? Tidak ada kan? Tidak ada. Ya, ini Yahudi. Terus kemudian di kitabnya Yahudi juga diajarkan orang fasik. Orang fasik itu orang apa? Orang yang berbuat dosa secara terus-menerus disebut sebagai orang fasik, ya. Orang fasik kalau dia bertobat dari perbuatannya dan dia melakukan ketetapan Allah dan dia melakukan keadilan dan kebenaran, dia pasti selamat. Judulnya apa? Bertobat, ya. Jadi tidak ada konsep
manusia menebus dosa orang lain, tidak ada. Yang di 4 gospel tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes gimana? Ternyata sama. Yesus juga ditulis di sini mengajarkan kepada Bani Israel untuk apa? Jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Itu yang disebut ajaran Yesus. Oke? Tapi ajarannya Paulus yang di sini, yang surat-surat Paulus yang di belakang, Paulus mengajarkan apa? Bahwa kamu harus percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan bahwa Yesus sudah dibangkitkan oleh Bapa, maka kamu baru selamat. Itu ya. Dan juga Paulus mengajarkan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Sehingga menurut Paulus nih, orang Kristen tidak perlu apa? Tidak perlu sunat. Semua makanan halal gitu. Padahal Yesus mengatakan di Matius 5 ayat 17, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Terus selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota itu apa? Satu titik ya, dalam huruf Ibrani, tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat. Jadi Yesus bilang hukum Taurat tidak batal, Paulus bilang Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Nah, berarti kalau di sini boleh nggak disebut Paulus memfitnah Yesus gitu? Boleh, karena Yesus nggak pernah bilang aku sudah membatalkan hukum Taurat. Sedangkan Paulus bilang Yesus yang mati di atas kayu salib sudah membatalkan hukum Taurat. Itu ya, kita harus memahami konsep-konsep seperti ini supaya kita paham persamaannya apa dengan Islam, perbedaannya apa dengan Islam. Kalau yang Yahudi dan ajaran Yesus sama dengan Islam, tapi ketika ajaran Paulus beda dengan Islam. Nah, pertanyaannya sekarang gini, dari mana Paulus kok mengajarkan Yesus itu Tuhan gitu? Ya, dari mana kok orang-orang pada saat itu percaya Tuhan bisa jadi manusia? Nah, ini yang harus kita belajar sedikit ya. Ada yang tahu Hermes? Hah? Hermes tahu? Merek tas. Kok apa? Santri kok udah tahu merek tas ya? Wah, sering belanja kayak jangan-jangan nih. Ada yang tahu nggak Hermes itu nama anak siapa? Hah? Pernah dengar Hercules? Yang cowok pernah dengar Hercules? Pernah. Siapa Hercules? Hah? Manusia setengah dewa. Bapaknya dewa. Dewa siapa? Dewa Zeus. Pernah dengar dewa Jupiter? Pernah. Punya anak siapa? Mercury. Dewa Zeus nanti juga punya anak lagi namanya Helen. Helen ya, bukan Hermes ya. Makanya orang Yunani sistem kepercayaannya disebut dengan Helenisme. Ya. Dewa Zeus digambarkan sama seperti Dewa Jupiter. Penulis Dewa Jupiter mengadopsi cerita dari Dewa Zeus. Nah, di dalam sistem kepercayaan Yunani dan Romawi ini kan percaya ada dewa paling tinggi, tapi juga ada dewa-dewa yang lebih rendah di bawahnya. Ya, kemudian dewa ini bisa punya anak dari dewi lain, bisa punya anak dari manusia, sehingga anaknya disebut setengah manusia, setengah dewa. Konsep ini yang diambil oleh Kristen. Ya, jadi Yesus dianggap punya Bapa, Tuhan yang paling tinggi, tapi Tuhan ini bisa punya anak dari Maria. Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Mirip gak sama tadi Hercules sama Zeus? Mirip, konsepnya mirip gitu ya. Nah, terus Trinitasnya dari mana Trinitasnya? Yang tadi, yang ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus gitu. Dan ketiganya satu gitu. Dari mana? Itu juga ternyata diambil dari orang-orang kafir sebelumnya yang menyembah dewa-dewa yang disebut dengan dewa-dewa apa? Triad.
triad atau triyun gitu. 3 tapi 1, 1 tapi 3 ya. Di daerah sekitar Palestina itu ada yang namanya daerah Sumeria, ada daerah namanya Babilonia, ada daerah namanya Persia, bahkan nanti ada India, maju ke sini dikit ada Palestina, ada Mesir gitu ya. Orang-orang di daerah situ memang sudah terbiasa menyembah Tuhan yang triad. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Contoh misalnya, di Sumeria ada dewa-dewa namanya siapa? Anu, Enlil, sama Ea. Ini 3 dewa, tapi 3-3-nya menguasai elemen alam semesta secara berbeda. Tapi ini juga bisa disebut sebagai satu Tuhan. Ya, nanti ada lagi di Persia. Di Persia ada dewa namanya siapa? Aharumazda, Mitra, sama Anahita. 3 dewa tapi satu Tuhan. Di Babilonia juga ada lagi. Ada dewa Namrus, ada dewa Tamrus, ada dewi Semiramis. Juga ini Trinitas, gitu ya. Nanti di India ada siapa? Wisnu, Brahma, Wisnu, Siwa. Nanti di Mesir ada juga siapa? Dewa Osiris, dewa Horus, dewa Isis, gitu. Ya, 3 tapi 1. Jadi sebelum ada Kristen, sebelum ada Trinitasnya Kristen, orang-orang sebelumnya sudah terbiasa menyembah Tuhan yang triad. Ya, jadi Trinitasnya Kristen itu bukan barang baru gitu pada saat itu. Sudah ada yang menganut bahkan ratusan dan ribuan tahun sebelumnya. Ya, itu yang diadopsi oleh Kristen. Jadi sebenarnya Kristen itu mengadopsi sistem Helenismenya Yunani, juga mengadopsi Trinitasnya dari bangsa-bangsa sebelumnya. Ya. Kalau kita baca di Quran surat At-Taubah ayat ke-30, kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah. Kaum Nasrani menyebut Nabi Isa sebagai putra Allah. Mereka mengatakan itu berdasarkan perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Nah ya, kurang lebihnya berarti mereka sebenarnya mengadopsi ajaran orang-orang sebelumnya. Jadilah Kristen. Tapi karena mereka ingin disebut sebagai agama yang tauhid atau monoteis, dipakailah kitabnya orang Yahudi sebagai sebagian daripada kitab mereka gitu. Jadi kalau begitu, kalau agamanya Yahudi ini bisa disebut sebagai monoteis, ada yang tahu monoteis ya? Tahu? Satu Tuhan. Jadi kalau agamanya Yahudi disebut monoteis, agamanya Kristen sebenarnya boleh disebut politeis. Nah, ketika digabungkan monoteis sama politeis, jadi apa? Monopoli bukan? Ya, jadi sebenarnya ini adalah percampuran atau konsesi gitu ya dari monoteismenya Yahudi dengan politeismenya Yunani dijadikan satu, jadilah Kristen. Nah, ini kalian harus paham supaya ketika kalian didatangi misalnya sama orang-orang yang tidak dikenal, sama tamu-tamu yang tidak dikenal yang mengajak kalian untuk masuk agama mereka, kalian udah tahu duluan gitu. Ya, ini pentingnya kristologi supaya apa? Supaya kita iman dan akidah kita dibentengi oleh Quran dan Sunnah. Juga dengan mengetahui seperti ini, kita tidak mudah untuk didangkalkan akidahnya dan juga tidak mudah untuk dimurtadkan. Kira-kira gitu ya. Sudah ada yang mau bertanya misalnya? Sudah ada yang ngumpulin pertanyaan belum? Belum? Sudah? Ada yang mau tanya? Silakan kalau mau dibuka, saya tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok izin bertanya, dalam Kristen Katolik terdapat yang namanya sebuah konsili yang sudah terjadi sebanyak 3 kali,
yaitu Nikea, Konstantinopel, dan juga Efesus, untuk menetapkan prinsip ketuhanan dalam agama Kristen. Lalu setelah diumumkannya gerakan salib di Klermont oleh Paus Urbanus II pada akhir-akhir tahun 1095, itu terjadi 8 kali serangan pasukan salib ke negara-negara Islam. 1995 apa 1095? Terjadi serangan oleh pasukan salib ke negara-negara Islam, dan di serangan keempatnya pasukan salib menuju ke arah Konstantinopel. Dan menurut riwayat sejarah, ketika pasukan salib ke Konstantinopel, mereka menjarah dan juga membunuh orang-orang di sana, padahal mereka sama-sama beragama Kristen. Apakah dalam Kristen itu dibolehkan membunuh sesama agama Kristen? Oke, baik. Tadi maksudnya tentara salib menyerang tahun 1095 ya? 1095. 1095 ya? Apa sih? Iya, saya paham maksudnya. Itu adalah perang salib ya. Nah, kalau ditanya ajarannya, boleh nggak saling membunuh gitu ya? Jelas nggak boleh. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi ini, ada yang disebut dengan 10 perintah Allah gitu. 10 perintah Allah itu kalau kita pahami di dalam Quran, itu adalah perintah dari Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam yang dipahat di atas 2 loh batu. Pernah baca kan? Tahu kan di Quran ya? Ketika Nabi Musa alaihissalam turun menemui Bani Israel yang sedang menunggu, ternyata mereka malah sedang menyembah patung sapi berhala. 2 loh batu itu dihancurkan. Yang disebut dengan 10 perintah Allah di dalam 2 loh batu itu termasuk di dalamnya apa? Jangan membunuh. Ya, jadi sebenarnya di ajaran Yahudi maupun Kristen itu juga sama-sama melarang membunuh sesama manusia. Tapi kalau sudah bicara tentang perang, biasanya mereka juga nggak peduli. Ya, yang dipegang dalam setiap kelompok atau bangsa dalam berperang apanya? Kan wilayahnya. Dulu orang berperang untuk berebut wilayah, gitu kan? Ada orang berperang karena berebut kekuasaan. Jadi ketika perang itu sebenarnya sudah tidak mengikuti kitab mereka. Mereka tetap dilarang untuk saling membunuh. Gitu ya. Silakan yang lain. Ya, silakan. Salam. Seperti yang kita tahu bersama, sebuah simbol yang sangat ikonik dengan Kristen itu salib ya. Jadi kenapa salib itu ikonik dengan agama Kristen? Kenapa nggak ada simbol-simbol yang lain? Baik. Salib dipakai oleh Kristen sebagai peringatan bahwa Tuhan mereka, Yesus Kristus, pernah disalib. Ya. Tapi ada bedanya nih antara salib Kristen Protestan dengan salib Katolik. Ya, ada bedanya. Kalau yang salibnya Katolik ada patung Yesusnya. Kalau yang salibnya Protestan tidak ada patung Yesusnya atau disebut sebagai korpus gitu. Korpus itu ya jenazahnya gitu atau badannya gitu. Kenapa? Karena kalau Katolik menaruh korpus atau tubuh Yesus di salib itu tujuannya untuk mengingat bahwa Yesus sudah berkorban buat dosa mereka dengan cara mati di atas kayu salib. Tapi kalau Protestan tidak menaruh patung Yesus di atas salibnya, kenapa? Karena mereka mau mengingat bahwa Yesus yang bangkit itu sudah diangkat, dia sudah diangkat ke sorga katanya. Itu bedanya kira-kira. Tapi yang kalian perlu ketahui begini, salib bentuknya kan begini, ya kan? Dari mana simbol salib itu? Ternyata sebenarnya juga tidak berasal dari salib yang dipakai untuk menyalib Yesus saja. Sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya, itu sudah ada yang namanya Dewa Serapis. Dewa Serapis itu juga dituhankan oleh orang-orang Mesir kira-kira tahun 305 ya, sebelum Masehi. Di dalam kuil Dewa Serapis ini
ada simbol yang mirip dengan simbol salib. Simbolnya begini seperti T, tapi di atasnya ada bulutannya gitu. Ya. Tanda itu disebut sebagai ANKH. ANKH. Ya, disebut AN. Nah, simbol itu sebagian dipakai oleh orang-orang Kristen, sebagian dipakai oleh orang-orang yang menyembah dewa Serapis. Gitu ya. Semoga menjawab. Yang lain silakan. Nanti setelah ini kita setelah asar lanjut atau gimana? Ini waktunya mungkin kita sampai asar. Mungkin ada yang menyampaikan mungkin setelah kita bisa di. Bisa. Kita mau bahas dulu. asar dulu atau Kita langsung dulu. Kita langsung dulu. Anak-anak ada asar. Asarnya kan biasanya kan santri. Oke. Kita mungkin bisa lanjut sampai. Asar lewat dikit nggak apa-apa ya. Baik. Ada yang mau tanya lagi sebelum saya lanjutkan topik selanjutnya? Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa yang membedakan Kristen Protestan dan Kristen Katolik? Baik. Dan Kristen Ethiopia? Oke, baik. Jadi, saya ceritakan sedikit mulai terbentuknya Kristen ya. Kristen terbentuk sebenarnya di abad pertama. Tapi yang menjadi Kristen pada waktu itu banyak kelompoknya, tidak cuma satu. Kelompok yang dominan itu adalah kelompok Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Ya, yang tadi di sini, ajaran Paulus. Selain ajaran Paulus, ada juga Kristen yang disebut dengan Kristen Gnostik. Kristen Gnostik ini yang banyak berbicara tentang mistik gitu loh. Nanti ada Kristen yang disebut dengan Kristen Nazarin. Nazarin itu Kristen yang berasal dari kota Nazaret, tempat Nabi Isa alaihissalam lahir, katanya nih ya. Nanti ada lagi Kristen yang disebut dengan Kristen Ebionite. Ebionite ini Kristen yang berasal dari orang-orang Yahudi, tapi yang tidak menyembah Yesus. Mereka menganggap Yesus hanya pemimpin rohani. Ada lagi Kristen yang disebut dengan kelompok Arianisme. Kelompok yang juga tidak menyembah Yesus. Mereka mengatakan Yesus pernah tidak ada. Ya, itu yang disebut dengan kelompok Kristen Arianisme. Dari sekian banyak kelompok Kristen yang akhirnya menang menang persaingan gitu ya. Jadi waktu itu ada persaingan sampai akhirnya tadi disebutkan ada Konsili Nisea gitu kan. Konsili Nisea itu yang bersaing adalah kelompok yang mengikuti pemikiran Paulus dan juga kelompok Kristen yang Arianisme. Kristen-Kristen yang lain sudah punah nih. Yang Nazarin, Ebionite, sama yang Gnostik ini sudah punah. Yang bersaing di abad 4 cuma dua, Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus sama Kristen yang Arianisme. Akhirnya yang Arianisme kalah. Jadi yang menang adalah kelompok Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Sehingga mereka menetapkan Yesus adalah Tuhan. Ya, sambung tadi di Konsili 381. Roh Kudus juga dianggap sebagai Tuhan. Sambung lagi Konsili Efesus tahun 431, Maria disebut sebagai Theotokos, Tuhan pengantar Tuhan ke bumi. Sambung lagi nanti ada Konsili Kalsedon, Yesus mempunyai sifat ganda, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Sambung lagi Konsili Konstantinopel kedua tahun 551. Ditetapkan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa memisahkan Kristusnya. Pusing-pusing gitu ya. Nanti tambah lagi Konsili Konstantinopel ketiga. Ditetapkan Yesus punya satu kehendak atau dua kehendak. Lanjut lagi, nanti ada Konsili Nisea yang kedua tahun 787. Yesus bagaimana disembah sebagai ikon gitu. Nah, jadi teologinya mereka memang berevolusi selama ratusan tahun. Setelah tadi yang menang itu adalah Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus, akhirnya Kristen itu berubah menjadi Kristen pentarki ya. Pentarki itu sistem dengan bapak-bapak gereja. Mereka punya 5 wilayah, yaitu di Roma, Alexandria, Yerusalem, Konstantinopel, dan Antioch. Kristen yang pentarki ini akhirnya baru pecah di abad 11. Tahun 1054
pecahlah Kristen Katolik dan Kristen Ortodoks. Gitu ya. Yang Ortodoks bilang bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa saja. Yang Katolik bilang Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Itu tahun 1054 ya. Di tahun 1516, salah satu petinggi gereja Katolik di Jerman namanya Martin Luther, dia protes kepada gerejanya sendiri. Yang diprotes apa? Karena di dalam gereja Katolik pada saat itu, jemaat yang merasa berdosa bisa ngaku dosa kepada petinggi agamanya di dalam sebuah kamar kecil, ya, ngaku dosa dan diampuni. Bahkan ada surat pengampunan dosa gitu. Jadi orang minta pengampunan dosa dikasih sertifikat gitu. Kalau ada sertifikat bayar nggak kira-kira? Bayar, melibatkan duit kan pasti kan. Belum lagi sertifikatnya itu bisa digadein atau bisa dijual malah. Wow, ini saya punya sertifikat tidak punya dosa atau sudah diampuni, bisa dijual ke orang lain. Nah, praktek-praktek seperti itu yang diprotes oleh Martin Luther sehingga timbullah namanya Kristen Protestan. Namanya juga protes, makanya disebut Protestan, ya. Itu tahun 1516. Kemudian yang Protestan ini juga diprotes juga sama orang-orang di dalamnya. Timbullah Kristen Protestan kelompok Lutheran. Ada lagi nanti kelompok Anglikan. Ada lagi kelompok Reformis. Ada lagi kelompok Metodis. Ada lagi kelompok Baptis dan sebagainya. Timbul begitu banyak aliran. Sekarang ini total jumlah alirannya kurang lebih baru 60.000 aliran. Ya, saking banyaknya. Nah, tadi kalau bertanya bedanya apa Protestan dengan Katolik? Sebenarnya mereka sama-sama beriman kepada Trinitas, ya. Bedanya hanya di masalah ritualnya dan juga tadi yang mengenai konsep penghapusan dosa. Kalau dengan Ethiopia apa bedanya? Yang Ethiopia mereka percaya bahwa Yesus itu berkulit hitam. Jadi kalau ditanya Yesus warna kulitnya apa? Kulit hitam. Jadi bahkan malah mereka percaya Yesus lahirnya di Afrika malah. Nah ya, jadi ini adalah perbedaan-perbedaan dalam mereka. Tadi sudah saya jelaskan ada Katolik, ada Ortodok, ada Protestan, ada Ethiopia, ya. Di bawahnya mereka ada pecahan-pecahan lagi yang lain. Tadi itu aja pertanyaannya ya. Oke, semoga menjawab pertanyaan. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan beberapa ayat Quran, ya, ayat Quran nih yang sering dipakai oleh misionaris untuk apa? Untuk melemahkan iman orang Islam. Yang sering dipakai gitu, ya. Salah satu tolong bantu saya buka Quran yang cepat, langsung bacain. Boleh bahasa Arabnya dan terjemahannya. Ini perhatiin ya. Ini ayat-ayat Quran yang sering dipakai untuk dibacakan di depan orang Islam, terjemahannya. Dan kemudian mereka bertanya sampai kalian atau orang Islam nggak bisa jawab. Ketika nggak bisa jawab, mereka akan bilang Quran salah. Ketika mereka bilang Quran salah dan orang Islam yang di Injil itu tidak bisa jawab, akhirnya orang Islam itu ada yang murtad. Ya, contoh yang pertama apa? Buka Quran surat Ali Imran. Quran surat Ali Imran ayat ke-45. Nah ini sangat penting ya, nanti kalian bisa ketemu dengan orang-orang yang memberikan ayat-ayat seperti ini, kemudian mereka bilang Quran salah gitu. Udah? Silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم
وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Tolong diterjemah, bacain artinya sekalian. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Oke, nanti misionaris akan bacain terjemahannya biasanya ya. Di situ disebutkan ada Nabi Isa alaihissalam, ya kan, Nabi Isa al-Masih. Disebut dengan julukan apa di situ? Terkemuka, ya kan? Terkemuka di dunia dan akhirat. Betul kan? Mereka akan mengatakan begini, lihat, Nabi Isa al-Masih disebut terkemuka di dunia dan akhirat. Mereka nanti akan mengarahkan bahwa Nabi Isa itu adalah Allah gitu. Tuh buktinya, terkemuka di dunia dan akhirat. Nanti dia akan bertanya, kamu tahu nggak siapa Nabi yang disebut terkemuka di dunia dan akhirat di dalam Quran? Ada nggak? Ada yang tahu? Coba cari, ada nggak Nabi Muhammad SAW disebut terkemuka? Nggak ada. Siapa Nabi yang disebut terkemuka di dalam Quran? Ya, cuma Nabi Isa. Karena cuma Nabi Isa disebut terkemuka, misionaris akan bilang, tuh lihat Nabi Isa, cuma Nabi Isa yang terkemuka di dunia dan akhirat, makanya dia Tuhan gitu. Misionaris akan ngomong begitu. Jawabnya gimana? Ada yang bisa jawab? Tuh kan, nggak bisa jawab kan? Ketika nggak bisa jawab, nanti dia akan mempengaruhi lagi. Tuh makanya Nabi Isa tuh Tuhan. Goyang nggak kira-kira? Hah? Goyang nggak kira-kira? Enggak. Kalau enggak jawab dong. Ayo. Jawabannya apa kalau enggak goyang? Ah, iman. Imani saja gitu ya. Kita umat Islam, kita ini kan sering ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Di Quran ratusan kali Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita umat manusia, apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak mengingat? Ya kan? Sering kan? Kita disuruh menggunakan apa? Akal dan pikiran kita. Nah, kalau ada tuduhan seperti itu, kalian gak bisa jawab. Kalau cuma ngandelin iman, gimana? Lama-lama rontok juga nanti. Kalau dikasih sembako, dikasih yang lain-lain, kebutuhan bahan pokok misalnya. Ini contoh ya, ini baru satu ayat nih. Dan banyak ayat-ayat semacam ini yang dipakai oleh misionaris untuk melemahkan iman orang Islam, terutama orang-orang Islam yang di daerah, yang mungkin informasinya kurang, pendidikannya kurang, ekonominya kurang. Ini contoh nih, ya. Udah nggak ada yang bisa jawab? Oke, nah sekarang saya ajarin cara jawabnya. Ketika orang misionaris menggunakan bahasa terjemahan, ya kan? Dia kan cuma pakai terjemahan. Tuh lihat terkemuka gitu. Terkemuka itu kan terjemahan bahasa Indonesia, ya enggak? Kita harus mempelajari dulu bahasa Arabnya apa. Coba yang baca Quran tadi, yang diterjemahkan menjadi kata terkemuka, itu bahasa Arabnya apa? Wajihan. Nah, ketika kita tahu bahwa yang diterjemahkan terkemuka itu wajihan, kan kita tinggal ulang aja siapa nabi yang disebut wajihan di dalam Quran. Kan gitu. Kalau yang sudah hafal Quran mah nggak lama pasti dia bisa ingat gitu. Siapa nabi yang disebut dengan wajihan? Karena di Quran itu kan jumlah katanya kurang lebih kan sekitar 75.000 kalau nggak salah ya. Itu kata-kata kan sering diulang gitu. Nah, sekarang siapa yang tahu siapa nabi yang disebut wajihan di dalam Quran selain Nabi Isa alaihissalam? Ada yang tahu? Siapa? Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Di Quran surat berapa? Nah
Nah, itu benar, jawabannya benar. Cuman kita harus tahu itu di surat berapa gitu ya. Tadi nebak doang atau memang benar tahu? Oh, nebak doang. Untung tebakannya benar gitu ya. Benar bahwa Nabi Musa alaihissalam juga disebut sebagai wajihan. Buka Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 69. Baca. Ayo, cepat. Ini berarti kalian latihan nih, latihan menghadapi godaan-godaan syaitan nih dari misionaris nih berarti nih ya. Ayo, Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Ada wajihan nggak? Ada kan? Tapi wajihan yang di Quran surat Al-Ahzab itu ayat 69 itu diterjemahkannya menjadi apa? Terhormat. Nah, terhormat, bukan terkemuka. Tapi bahasa Arabnya kan sama-sama wajihan. Nah, yang penting itu ya. Jadi kalau misionaris menggunakan terjemahan, jangan mau terpancing. Kita harus kembalikan ke bahasa Arabnya dulu gitu. Maksudnya. Sampai sini paham? Paham ya? Ini baru satu contoh nih. Masih ada 100 contoh lagi nih, gimana? Nanti belajar pelan-pelan ya. Kalian juga harus belajar. Saya beritahukan ya, saya beritahukan. Di sekolah tinggi teologi, tahu sekolah tinggi teologi ya? Sekolah tinggi teologi itu sekolah tingginya imannya orang Kristen. Di dalam sekolah tinggi teologinya Kristen, mereka juga belajar Islamologi. Nah, apa itu Islamologi? Ilmu tentang Islam. Ya, justru malah pemerintah memberikan ruang untuk orang Kristen belajar Islamologi di dalam STT mereka. Dengan tujuan apa? Tujuannya supaya mereka mengenal Islam. Bahkan yang ngajarin Islamologi itu kadang-kadang dikirimkan ustadz untuk ngajar gitu. Ya. Tapi belakangan ustadznya udah nggak ada lagi, yang mengajarkan tetap orang Kristen. Jadi orang di STT belajar Islamologi sekarang tujuannya sudah bergeser. Tujuannya apa? Tujuannya mereka mengenal Islam tapi menggunakan serangan-serangan dari kalangan orientalis untuk menyerang Islam. Itu yang terjadi ya. Salah satu contohnya itu. Mereka menggunakan ayat itu bertanya kepada orang Islam tapi hanya menggunakan terjemahan. Oke. Sekarang buka Quran surat Maryam. Ya, Quran surat Maryam ayat ke 28. Udah? Ayo siapa bacain? Quran surat Maryam surat ke-19 ayat ke-28. Putri, ada yang mau baca Putri? Ya. Ayo cepat. Lebih cocok Putri karena ini berbicara tentang Maryam, ibunda daripada Nabi Isa. Udah? Ayo baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyya. Terjemahannya? Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Ya. Kalimat pertamanya apa? Ya ukhta Harun. Yang disebut ya ukhta Harun siapa? Maryam. Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam, ya kan? Ada yang tahu nggak yang dimaksud Harun itu siapa? Ada yang tahu? Yang dimaksud Harun itu siapa? Nggak ada yang tahu? Nah, yang dimaksud Harun di ayat itu adalah Nabi Harun alaihissalam, abang daripada Nabi Musa alaihissalam, ya. Tapi Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam, disebut sebagai saudara perempuan Harun. Nabi Harun alaihissalam dengan Maryam jaraknya ini 1300 tahun. Kok Maryam disebut saudara perempuan Harun? Anggap saja saya misionaris nih, anggap aja saya misionaris. Berarti itu salah atau gimana? Berarti Quran nggak tahu kalau jaraknya Harun dan Maryam itu 1300 tahun atau gimana? Kok disebut saudara perempuan Harun? Coba, ayo, berarti Quran salah dong. Imani saja gitu ya. Ayo, siapa yang bisa bantu jawab? Bantu jawab. Ada yang tahu jawabannya? Yang Iwan, ada yang bisa bantu jawab? Kasihan nih, nggak bisa jawab nih. Ntar goyang imannya nih. Ayo. Gimana? Ada yang bisa jawab? Nah, nanti kalau misionaris bilang, wah itu salah berarti Quran. Maryam sama Harun bedanya 1300 tahun. Kok disebut saudara perempuan Harun? Gitu. Gimana jawabnya? Hah? Apa? Saudari seiman. Enggak ah, kok saudari seiman dari mana? Orang ini dibilangnya saudara perempuan. Ayo gimana? Nah, gini, jawabnya gini. Jadi sama seperti tadi yang di Quran surat Ali Imran ayat 45, kita juga harus kembali lagi ke bahasa Arabnya. Ya, kata ukhta yang dipakai di situ memang bisa diartikan saudara perempuan. Tapi selain saudara perempuan, apalagi artinya? Ada yang tahu? Keturunan. Ya, keturunan. Pelajarin kata ukhta itu di beberapa ayat di dalam Quran. Ada yang dipakai sebagai saudara perempuan Harun, saudara perempuan, ada yang dipakai sebagai keturunan, gitu. Jadi yang dimaksud Maryam, saudara perempuan Harun, itu berarti Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, itu sebenarnya juga keturunan Nabi Harun alaihissalam. Ya, nah kalau kita belajar kristologi, kita bisa jawab begitu, ya walaupun kita juga bisa kasih hadis. Ada kalau nggak salah hadis yang mengatakan salah satu sahabat Nabi namanya Al-Mughirah kalau nggak salah ya, pergi ke Najran, tempat orang Kristen di Yaman. Orang-orang Kristen pada saat itu bertanya kepada sahabat Nabi, kenapa di Quranmu dibaca Maryam saudara perempuan Harun, padahal jarak mereka jauh sekali. Sahabat Nabi tidak sempat menjawab. Ketika dia pulang ke Madinah, dia lapor ke Rasulullah. Rasulullah menjawab apa? Kenapa tidak kamu katakan kepada mereka bahwa sudah menjadi kebiasaan mereka menyebut orang
Dengan apa? Dengan menyebut orang-orang soleh sebelumnya. Gitu ya. Jadi Bani Israel sudah terbiasa menyebut orang, memanggil orang dengan sebutan orang-orang soleh sebelumnya. Gitu ya. Kalau kita belajar kristologi, kita juga bisa buktikan omongan kita dari mana? Dari kitab mereka. Di kitab mereka, di Lukas, ada seorang imam namanya Zakaria. Istrinya namanya Elizabeth. Elizabeth ini adalah keturunan Nabi Harun. Ya. Sedangkan Maria, ibunya Yesus, ini adalah sanak keluarganya Elizabeth. Kalau Elizabeth keturunan Harun, Maria sanak keluarganya Elizabeth, berarti Maria keturunan Harun atau bukan? Nah itu ya. Jadi di kitabnya mereka sendiri mengakui bahwa Maria juga keturunan Nabi Harun. Tapi ketika di Quran ada kata-kata ya uta Harun, wahai saudara perempuan Harun, dikatakan itu salah. Nah, berarti mereka tidak paham bahasa Arabnya, mereka juga tidak paham dengan kitabnya sendiri. Gitu ya. Di kitab mereka, Yesus juga disebut apa? Anak Daud. Gitu. Daud ini yang dimaksud Nabi Daud alaihissalam. Yesus disebut anak Daud. Apakah Yesus anak kandung Daud? Kan bukan. Berarti apa? Keturunan juga. Gitu. Ya, itu cara-cara mereka mencoba melemahkan iman kita dengan cara-cara seperti itu. Dan mereka ngambil dari ayat-ayat Quran. Ya. 2 ya tadi ya, masih 98 lagi berarti ini. Buka Quran surat Maryam ayat ke-71. Nah, banyak nih Ustaz. Tapi saya kasih 3 aja lah ya. Udah azan ya? Azan ya. Oke, satu lagi ya, satu lagi nih. Quran surat Maryam ayat ke-71. Coba tolong dibaca. Coba kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hutman maqdiya. Terjemahannya? Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, ya. Dan tidak ada seorang pun dari kamu yang tidak mendatanginya, mendatangi neraka maksudnya. Itu adalah sebuah ketentuan yang sudah ditetapkan. Ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah SWT kan. Misionaris akan ngomong begini atas ayat itu. Buat apa kamu jadi muslim kalau akhirnya kamu masuk neraka? Itu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Gimana dong? Coba bantuin yang bantuin jawab coba. Dia kan cuma bacain ya, bukan jawab. Ada yang bisa bantuin jawab nggak dengan pertanyaan seperti itu? Ayat itu sering dipakai oleh misionaris untuk memurtadkan orang Islam. Orang Islam yang nggak tahu Qurannya itu bisa murtad gara-gara ayat itu. Coba, ayo bantu, siapa yang bisa jawab? Bantu. Ya, kalau kalian benar-benar serius belajar kristologi, ayat-ayat yang tadi saya kasih pasti dicatat. Ada yang catat? Ada yang catat? Nah, catat ya. Dan itu baru sebagian kecil, masih banyak yang lain. Oke, jawabannya sekarang begini. Ketika kita membaca sebuah ayat, jangan lupa kita juga harus mengetahui konteksnya. Tahu konteks? Konteks itu lagi ngomongin apa gitu, ayat itu ya. Bagaimana caranya kita mengetahui konteks dari sebuah ayat? Tentu saja kita harus membaca beberapa ayat sebelumnya dan juga beberapa ayat sesudahnya. Kalau mau tahu konteksnya gitu. Jadi ada teks, ada konteks ya. Jangan sampai lepas nih konteks. Ketika disebutkan dan tidak ada seorang pun dari kamu, ini maksudnya siapa?
apakah muslim aja atau semua manusia? Nah, ada yang tahu? Apakah cuma muslim yang mendatangi neraka? Apakah semua manusia? Taunya dari mana? Nah, baca ayat 67-nya. Coba, lagi ngomongin siapa gitu. Ya, coba lagi ngomongin siapa? Lagi ngomongin manusia atau ngomongin muslim aja? Ayat 67-nya. Hah? Ngomongin manusia kan? Nah, jadi kalau lagi ngomongin manusia, tiba-tiba ada ayat tidak ada seorang pun dari kamu, berarti yang dimaksud itu bukan orang muslim aja, berarti semua manusia. Jadi artinya semua manusia akan mendatangi neraka. Nah, mendatangi ini maksudnya apa? Apakah kalau mendatangi kuburan masuk kuburan? Enggak. Apakah kalau mendatangi penjara masuk penjara? Enggak. Artinya apa kalau mendatangi? Hah? Diperlihatkan gitu, ya. Jadi kalau diperlihatkan belum tentu masuk gitu. Nah, terus sekarang baca ayat 72-nya. Coba, Dek, tolong baca yang 72, ayat 72-nya. Ini jawabannya, ya, dari pertanyaan itu jawabannya dari ayat 72. Coba langsung jawabin, apa baca ini? Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jisiyah. Terjemahannya? Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa? Muslim. Ya, dan kami akan meninggalkan orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Kafir. Nah, itu jawabannya. Jadi orang Islam tetap akan diperlihatkan neraka, tapi kalau dia bertakwa, dia diselamatkan. Tapi orang yang zalim, orang yang kafir itu, dia akan ditinggalkan dalam keadaan berlutut. Itu jawabannya. Jadi kalau kita diserang pakai ayat itu, malah jawaban kita bisa kembali kepada mereka. Nah, ini ayat buat lu nih, buat kamu nih, gitu. Ya, paham? Cukup ya. Ini contoh 3. Ya, contoh 3 ayat yang sering dipakai oleh misionaris buat mencoba memurtadkan orang-orang Islam. Makanya kalian selain membaca Quran, kalian juga harus tahu artinya atau maknanya. Kalian juga paling tidak tahu bahasa Arabnya, dan kalian juga paling tidak tahu apa konteksnya. Ya, kalau kalian paham ini, tidak mudah kalian akan goyang imannya dengan ayat-ayat yang tadi saya tunjukkan contohnya. Oke, masih banyak ayat-ayat yang lain, dan saya berpesan begini: ketika Quran diserang, ya, dengan ayat-ayat seperti tadi, setelah kita tahu konteksnya, setelah kita tahu bahasa Arabnya, setelah kita tahu apa misalnya kronologi atau apa, tapi tidak menjawab pertanyaan, kita tidak tahu juga makna daripada ayat itu, jalan terakhir apa? Caranya gimana? Supaya kita tahu maksudnya ayat itu apa gitu. Kita udah baca konteks, kita udah baca asbabun nuzul misalnya. Supaya kita bisa jawab, baca apa? Kalau gitu. Hah? Tafsir. Nah, ya, kalau kita nggak tahu bahasa Arabnya, kita nggak tahu konteksnya, terus kita nggak bisa jawab, kita baca tafsir. Di tafsir itu biasanya akan dijelaskan ayat ini lagi ngomongin apa, atau ayat ini ngomongin siapa, ini kejadiannya apa, sebab-sebab diturunkannya ayat ini apa, itu biasanya di tafsir sudah dijelaskan. Oke? Jadi tafsir itu sangat penting buat kita supaya kita mengetahui ayat itu. Jadi ketika ada tuduhan, kita baca tafsir, insya Allah bisa menjawab. Ya, kalau tafsir tidak bisa menjawab, baca apa lagi? Hadis. Hadis yang sahih apa yang dhaif? Yang sahih.
Kalau di seluruh hadis tidak ada jawabannya, kita baca apa? Ijma ulama. Kalau ijma ulama tidak ada jawabannya? Iya. Waduh, alhamdulillah udah pintar ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya buat perhatiannya adik-adik semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini bermanfaat ya, dan juga insya Allah bisa kita pakai, bisa adik-adik pakai ketika adik-adik nanti pengabdian di tempat yang ditunjuk untuk kalian ya. Jadi kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya ya. Dan juga insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Dan terakhir kita berdoa, mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dijauhkan dari api dan azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada moderator kita. Ya, akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih, dan saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Yang benar hanya dari Allah SWT ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.